Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas soal TWK Pool Penalaran. Jadi, soal TWK ini sebagai persiapan rekan-rekan dalam menghadapi seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Seperti apa soal TWK Pool Penalaran? Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk memperhatikan kalimat di bawah ini. Ini merupakan salah satu karakter atau tipe soal TWK, di mana kita diminta untuk memperhatikan pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian inti dari pertanyaan nomor 1 ini, itu adalah kita diminta untuk menunjukkan contoh tindakan yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi ada kata jebakan di sini, rekan-rekan harus diperhatikan. Ada kata kecuali. Maka dari itu, opsi yang tepat, silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Kalau kita perhatikan bersama, tindakan yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, ditambah kata kecuali itu menandakan bahwa kita harus memilih pernyataan yang baik atau pernyataan yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita perhatikan pernyataan yang pertama, membangkitkan semangat perjuangan membela daerah-daerah yang menganut etnosentrisme. Kalau kita cermati, kata etnosentrisme ini adalah merupakan tindakan negatif yang harus kita hindari karena mengutamakan kepentingan budaya kita dan merendahkan budaya lain. Etnosentrisme itu hal yang kurang tepat. Sehingga pernyataan pertama ini adalah hal yang bersifat negatif. Sehingga ini bukan sesuatu yang dapat menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian nomor 2, menyatukan tekad dan semangat para pemuda mewujudkan rasa cinta pada tanah air. Kalau di pernyataan nomor 2 ini, hal yang dapat mempersatukan bangsa. Kemudian nomor 3, Sumpah Pemuda menjadi bukti otentik akan adanya kelahiran bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Ini juga termasuk. Kemudian nomor 4, Sumpah Pemuda mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia untuk hidup rukun, berbangsa satu, dan hidup intoleran. Rekan-rekan harus mencermati pernyataan dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai membaca kalimat itu hanya awal atau hanya akhir saja. Karena termuat kata jebakan baik itu di tengah maupun di akhir, termasuk juga di awal. Seperti pernyataan nomor 4 ini. Hidup intoleran. Toleransi itu artinya saling menghargai. Tapi kalau intoleran, lawan kata dari toleransi. Ini hal yang kurang tepat. Atau yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga nomor 4 itu bukan. Kemudian pernyataan nomor 5, Sumpah Pemuda mempengaruhi peran pemuda sebagai penerus bangsa untuk senantiasa menjaga rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pernyataan nomor 5 itu hal yang bersifat positif. Sehingga contoh tindakan yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali itu adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Tanpa 1 dan 4. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal pertama ini itu adalah 2, 3, dan 5. Opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Masih berkaitan dengan materi nasionalisme, dinyatakan bahwa nasionalisme memiliki peran penting dalam memperkuat identitas suatu bangsa dan menggalang rasa kebanggaan terhadap budaya, bahasa, dan sejarahnya. Kemudian dinyatakan upaya-upaya untuk menumbuhkan nasionalisme mencangkup penyebaran informasi tentang sejarah dan budaya bangsa, pembelajaran bahasa nasional,
peringatan hari-hari besar nasional, serta aktivitas-aktivitas nasionalis. Itu tadi merupakan narasi di awal untuk soal nomor 2. Inti pertanyaan soal nomor 2 ini, rekan-rekan, itu adalah termuat di kalimat terakhir. Jadi narasi tersebut merupakan narasi awal dari soal nomor 2. Kemudian inti pertanyaan, upaya yang paling efektif, rekan-rekan, untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional. Jadi bagaimana upaya untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Karena kalau kita cermati, A, B, C, D, termasuk opsi yang E, itu merupakan hal yang bersifat positif atau hal yang baik. Tetapi kita harus memilih opsi yang terbaik dari opsi yang ada. Misalkan opsi yang A, intensifikasi penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan bahwa masyarakat akan lebih sering menggunakan bahasa nasional. Artinya semakin sering penggunaan bahasa nasional itu, semakin intens. Kalau opsi yang B, peningkatan kualitas pengajaran bahasa nasional di sekolah bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap tata bahasa dan kosakata bahasa nasional. Kalau opsi yang C, peningkatan literasi bahasa nasional untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami dan menghargai bahasa nasional. Kalau opsi yang D, promosi bahasa nasional melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa nasional. Dan terakhir opsi yang E, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa nasional dengan harapan agar masyarakat lebih menghargai nilai bahasa nasional. Jadi upaya yang paling efektif harus kita cari sesuai dengan inti pertanyaan nomor 2 ini, rekan-rekan, yang paling efektif. Kalau kita cermati, apakah kita semakin intens, ataukah peningkatan kualitas pengajaran, ataukah peningkatan literasi, apakah promosi, ataukah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya. Kalau kita cermati, rekan-rekan, yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional, kita harus meningkatkan sikap literasi bahasa nasional. Jadi dari membaca, kemudian setelah membaca kita memahami dan mampu menceritakan kembali apa yang telah dibaca. Itu merupakan salah satu peningkatan literasi bahasa nasional sebagai upaya masyarakat dalam memahami dan menghargai bahasa nasional. Sehingga untuk soal nomor 2 ini yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Peningkatan literasi bahasa nasional untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami dan menghargai bahasa nasional. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Indonesia sebagai negara yang bersifat kesatuan dan berdaulat, membentang dari Sabang hingga Merauke, telah dipromosikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang luas dengan keberagaman masyarakat, baik dari segi suku, ras, sosial maupun budaya, pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Itu tadi narasi yang harus kita cermati bersama, rekan-rekan. Tetapi inti pertanyaan nomor 3 adalah Pancasila berfungsi sebagai ideologi dan instrumen penyatuan bagi bangsa dan negara dengan alasan bahwa dari narasi sebelumnya di soal nomor 3 ini kita akan ambil kesimpulan kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Pancasila sebagai ideologi dan instrumen dapat menyatukan bangsa dan negara kita. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih, di mana kita sudah mencermati bahwa bagaimana keberagaman masyarakat, baik dari segi suku, ras, sosial, maupun budaya, itu yang terjadi di Indonesia. Maka pentingnya bagi bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Jadi keberagaman, multikultur, masyarakat yang pluralis, termasuk juga masyarakat yang beraneka ragam, itu menjadi alasan. Maka opsi yang tepat adalah, kalau opsi yang A mampu beradaptasi dengan konteks kemerdekaan dan era pembangunan,
itu memang pernyataan yang baik, tapi bukan mewakili narasi di soal nomor 3. Kalau yang B diangkat oleh Bung Karno dari perkembangan sejarah kehidupan masyarakat, bukan. Jadi opsi yang B tidak mampu juga mewakili kondisi keberagaman. Kalau opsi yang C disetujui setelah mengalami perdebatan dalam sidang PPKI pada tahun 1945, itu juga bukan. Opsi yang D sebagai bentuk kesepakatan atau perjanjian tinggi yang melingkupi keberagaman. Ini berkaitan dengan narasi awal di soal nomor 3, keberagaman. Maka kita cari juga rekan-rekan berkaitan dengan kata keberagaman. Itu sebagai alasan Pancasila sebagai ideologi dan instrumen yang dapat menyatukan bangsa dan negara. Kita simpan dulu opsi yang D sebagai jawaban sementara sebelum kita melihat opsi yang E. Kalau opsi yang E ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan perwakilan dari rakyat Indonesia. Itu tidak mampu mewakili narasi di soal nomor 3. Maka alasan yang paling kuat Pancasila sebagai ideologi yang dapat menyatukan bangsa dan negara adalah opsi yang D. Sebagai bentuk kesepakatan atau perjanjian tinggi yang meliputi keberagaman. Kita lanjut soal berikutnya, rekan-rekan. Soal nomor 4. Ini berkaitan dengan pilar negara, dalam hal ini penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk cara cepat, rekan-rekan dalam menjawab soal TWK, kita langsung fokus kepada inti pertanyaan. Atau dalam tanda kutip adalah kata kunci dari soal tersebut. Di mana inti dari pernyataan nomor 5, atau mohon maaf nomor 4 ya, itu adalah intinya di sini. Berdasarkan narasi tersebut, berikut ini adalah contoh-contoh kebijakan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kata kecuali ini sebagai pengecoh di soal nomor 4 ini, rekan-rekan. Yang merupakan implementasi sila kelima, kecuali apakah A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Kita cermati opsi yang A. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini termasuk implementasi dari sila kelima. Berikan bantuan dari masyarakat, kemudian yang memerlukan kebutuhan pokok dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini memberikan subsidi. Kemudian opsi yang B, pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, termasuk juga implementasi sila kelima, pemberian bantuan berupa beasiswa pada bidang pendidikan. Opsi yang C, pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal, memberikan bantuan dana insentif kepada pengusaha, bukan kepada masyarakat. Ini bukan dari implementasi atau penerapan sila kelima. Kita simpan dulu. Opsi yang C ini bukan. Kalau opsi yang D, pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun fasilitas umum. Ya, kalau opsi yang E, pemerintah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat, termasuk juga sila kelima. Maka pemberian insentif pada pengusaha ini bukan implementasi sila kelima. Karena itu sangat bertentangan juga, karena insentif itu seharusnya diberikan kepada masyarakat. Sehingga soal nomor 4 ini yang merupakan contoh-contoh kebijakan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, kecualinya adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau kesewenang-wenangan, atau istilah lainnya adalah otoriter. Sebut saja dalam bentuk monarki. Monarki istilah lainnya adalah kerajaan, ya rekan-rekan, di mana kekuasaan berada di tangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan atau check and balances, rekan-rekan, dalam sistem pemerintahan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Ini yang dikenal dengan istilah teori trias politika, baik dari John Locke maupun teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi yang menjadi pertanyaan soal nomor 5 ini adalah apa yang menjadi latar belakang lahirnya atau yang menjadi alasan lahirnya teori sistem pembagian kekuasaan sebenarnya, karena jadi alasannya yang ditanya oleh soal nomor 5 ini. Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Jadi seperti teori Montesquieu terkait dengan pembagian kekuasaan, di mana legislatif itu bertugas membuat undang-undang, eksekutif itu bertugas menjalankan undang-undang, dan yudikatif bertugas untuk mengawasi atau mengadili undang-undang. Sehingga sudah ada pembagian kekuasaan dan tidak terpusat pada satu orang raja atau dalam bentuk monarki absolut. Ini yang menjadi kata kunci rekan-rekan otoriter. Sehingga soal nomor 5 ini juga kita harus menemukan ada kata otoriter. Maka opsi yang paling tepat kenapa lahirnya sistem pembagian kekuasaan itulah opsi yang B, rekan-rekan, untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan yang melahirkan otoriter atau kesewenang-wenangan seperti narasi soal nomor 5 ini. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6, berkaitan dengan pilar negara. Keberagaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti berikut ini. Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Bagaimana keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan budaya ini yang mengharuskan bangsa Indonesia harus bersatu. Sesuai dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat. Apakah opsi yang A, melindungi segenap bangsa dan suku tumpah darah Indonesia, atau opsi yang B, memajukan kesejahteraan umum? Kalau opsi yang B, memajukan kesejahteraan umum, itu berkaitan dengan sila kelima, kesejahteraan. Termasuk juga opsi yang C, berkaitan dengan pendidikan, bukan berkaitan dengan persatuan. Termasuk opsi yang D, itu berkedaulatan rakyat, artinya demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Termasuk juga opsi yang E, itu berkaitan dengan politik luar negeri. Yang berkaitan dengan narasi soal nomor 6, harus bersatu, itu adalah sesuai dengan tujuan negara Indonesia, opsi yang A, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan kembali di soal nomor 7, berkaitan dengan pilar negara, khususnya sistem otonomi daerah. Jadi, landasan hukum sudah disampaikan di narasi soal nomor 7 ini. Kita fokus kepada kalimat terakhirnya, rekan-rekan. Jadi, pelaksanaan otonomi daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan dalam rangka, jadi istilah lain dari otonomi daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar itu adalah dengan menurut sistem desentralisasi. Tujuannya dalam rangka apa diselenggarakannya otonomi daerah? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Kita pilih jawaban yang paling tepat. Jadi pelaksanaan otonomi daerah itu baru terjadi pasca reformasi tahun 1998 yang melahirkan adanya pelimpahan dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka opsi yang paling tepat dari opsi yang ada itu adalah opsi yang D, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar lebih merata. Bukan malah mendirikan raja-raja kecil, jiwa separatisme atau ingin merdeka, beri peluang besar untuk menjabat sebagai kepala daerah. Ini kepentingan secara pribadi berkaitan dengan warga daerah. Tetapi lebih kepada tujuan otonomi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau opsi yang E juga hampir sama dengan opsi yang C.
Maka sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang D, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar lebih merata. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Ini berkaitan dengan situasi sering kita melihat di televisi adanya bentrokan antara kepolisian dengan para demonstran. Tidak jarang aparat melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran walaupun sudah mengantongi izin. Tindakan aparat ini melanggar apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Kalau berkaitan dengan demonstrasi, itu erat kaitannya dengan menyatakan pendapat. Itu sila yang keempat di dalam Pancasila, kemudian pasal 28 di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian tindakan aparat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran tersebut, apakah opsi yang A, melanggar kewajiban warga negara untuk berdemonstrasi, itu bukan kewajiban. Jadi kalau kewajiban suatu yang harus dilaksanakan. Kalau menyampaikan pendapat lebih kepada hak atau suatu yang dapat diterima atau suatu yang harus diperoleh. Kalau opsi yang B, hak untuk mengeluarkan pendapat, kemudian opsi yang C, berhak untuk berkumpul, berserikat. Nah, kita pilih opsi yang paling lengkap, rekan-rekan. Sesuai dengan pasal 28, penyampaian pendapat, berserikat, berkumpul, menyampaikan secara tulisan maupun lisan, itu pasal 28. Sehingga opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 8 inilah opsi yang E. Tindakan aparat itu melanggar hak warga negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9 berkaitan dengan pilar negara, khususnya sistem ketatanegaraan. Kita langsung fokus kepada kalimat terakhir sebagai kalimat inti, rekan-rekan. Lembaga peradilan yang memiliki hak kasasi adalah, jadi hak kasasi ini merupakan hak yang diberikan untuk para pencari keadilan menyampaikan keberatan atas keputusan pengadilan. Tetapi tingkat kasasi ini merupakan tingkat yang paling tinggi. Kalau di peradilan umum, itu yang ada adalah pengadilan negeri yang terletak di kabupaten atau kota, pengadilan tinggi itu terletak di ibu kota provinsi. Jadi kalau dari pengadilan negeri kemudian ke pengadilan tinggi, itu namanya tingkat banding. Kemudian dari pengadilan tinggi ke tingkat Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota negara, itu namanya tingkat kasasi. Jadi opsi yang paling tepat soal nomor 9 ini adalah opsi yang C, yang memiliki hak kasasi dalam lembaga peradilan umum di Indonesia adalah opsi yang C, Mahkamah Agung. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10, berkaitan dengan pilar negara. Lembaga kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang diberi tugas untuk mengadili. Kemudian mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Itu harus berdasarkan apa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Terkait dengan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan, itu harus berdasarkan, kalau opsi yang A, pengalaman hakim, itu kurang. Kalau opsi yang B, pengetahuan hukum yang dimiliki hakim juga tidak. Kita pilih opsi yang paling tepat, ya rekan-rekan. Kalau misalkan keputusan pengadilan berdasarkan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh hakim, artinya itu bertindak secara subjektif. Kita harus memilih opsi berdasarkan sifat objektifnya dari sebuah aparat penegak pengadilan. Kalau opsi yang C, tingkat kesalahan terdakwa. Kalau opsi yang D, ketentuan perundang-undangan. Kalau opsi yang E, kesepakatan hakim yang menyidangkan perkara. Jadi dalam memutus sebuah perkara itu harus berdasarkan asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Asas yang harus menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menghukum atau menjatuhkan sanksi pada terdakwa. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D.
itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.